Oke guys, di video kali ini kita dapat motor Mio ya, Mio Sporty. Ini dengan kendalanya knalpotnya bocor ya guys ya. Udah selek baut-bautnya tuh, udah diganti ini, bukan baut tanam lagi. Nah, kita coba hidupkan ya untuk suara mesinnya, suara knalpotnya. Kita dengarkan ya bunyinya seperti apa. Nah guys, untuk bunyi suaranya seperti ini ya, bocor ya knalpotnya, dan untuk yang sebelah knalpotnya itu selek, dan untuk yang sebelahnya lagi patah ya. Jadi ini mah sudah tidak tanam bautnya ya, sudah tidak tanam lagi. Nah, kita bongkar ya, untuk mesinnya kita bawa ke tukang bubut, kita bubut langsung di bagian bautnya ya, kita kasih baut tanam supaya kuat dan awet. Oke, kita lepaskan dulu untuk covernya ya, kita todong saja. Nah guys, untuk cover bodinya sudah kita lepaskan ya, dan di sini kita lihat untuk di bagian businya ini sudah menggunakan busi SZ ya, jadi kita bakal standarkan lagi ya untuk businya. Dan untuk di bagian baut yang dua itu ya, atas bawah yang menuju ke silinder head itu tidak ada ya baut 10. Nah kita lepaskan dulu untuk di bagian kunci L ya, bukan di bagian kunci L tapi di bagian tutup noken as, tutup ketang. Kita lepaskan menggunakan kunci L5 ya, dua-duanya atas bawah. Nah setelah itu kita geser sedikit, kemudian kita ketuk menggunakan kunci T ya, secukupnya saja, jangan terlalu edan ya, nantinya bisa ngacleng ataupun patah ataupun somplak ya. Nah lihat saja, dan di bagian dalam mesinnya itu banyak kotoran ya, banyak kerak, wajib nanti kita bersihkan ya, kita cleaning engine pokoknya sampai bersih. Nah kita topkan dulu ya sebelum kita membuka gear timing. Seperti biasa kita topkan. Nah kita lepaskan menggunakan kunci 12 shock ya, dan kita coba geser lagi, takutnya ngegeser ya, nantinya ketika dibongkar mesin klep lagi berada overlap, nantinya bisa ngejepret ya, jangan sampai nantinya bisa bocor ataupun bengkok ya. Kemudian kita cungkil ya, untuk di bagian gear timingnya kita lepaskan sedikit menggunakan obeng min ya, yang tipis yang kecil. Nah kita cungkil sambil hati-hati ya saat penyongkelannya, jangan asal congkel. Nah sudah terlepas, kemudian kita kita lepaskan untuk di bagian baut silinder blok ya, yang 12 shock itu ada 4 buah baut, kita lepaskan menggunakan impact ya, cukup jetrak-jetrek saja kalau menggunakan impact. Nah perhatikan untuk ring, ada 2 buah ring tembaga ya, atas bawah yang sebelah kanan itu untuk menahan oli supaya tidak rembas. Nah kita lepaskan sambil kita cek apa saja yang rusaknya. Nah kita coba lihat, dan di sini di bagian ruang squeeze head, di bagian head squeeze nya itu kotor sekali ya, banyak kerak. Nanti kita bersihkan ya, pokoknya dibersihkan, terus kita sekir ulang, pokoknya packingnya kita ganti ya biar mantap ya. Mau diganti boleh, tidak juga tidak jadi masalah, yang penting kalau tidak diganti itu harus dikasih lem. Nah lihat saja di bagian ruang bakarnya itu banyak kotoran sekali, dan ini dia untuk bautnya yang semplak ya, dudukan blockheadnya ini semplak, dudukan baut knalpotnya, jadi kita harus cor ya, untuk bautnya dicor lagi. Nah sebelum kita melakukan pengecoran, kita lepaskan dulu untuk di bagian tutup klep ya, karena ada o-ring, nantinya bisa gosong ataupun keras ya. Pokoknya semua komponen spare part yang ada di bagian blockhead kita lepaskan dulu sebelum melakukan pengecoran ya, jadi wajib kita lepaskan supaya tidak gosong ya, ataupun tidak tutung karena panas. Nah pokoknya kita lepaskan, nanti kita bawa ke tukang bubut. Nah guys, mohon maaf untuk sebelumnya ya, di sini videonya tidak kami upload ya, karena untuk videonya tersebut itu terhapus ya, jadi ini sudah langsung kita pasangnya di bagian blockheadnya, dan juga baut knalpotnya kan untuk yang sebelumnya udah patah ya, jadi kita cor ulang lagi ya, patah di bagian dudukannya semplak, jadi kita cor, kemudian kita tap, kemudian kita kasih recoil, dan langsung ditanam baut ya menggunakan baut 12. Nah di sini langsung saja ya guys ya, langsung kita pasang nih. Nah rantai ketangnya kita turunkan dulu ya, kita setel dulu, kita setting, kemudian setelah
kencang ya sambil dicek. Nah setelah itu kita langsung kencangkan untuk di bagian baut gear timingnya tersebut ya, supaya tidak meceleng ataupun lupa. Nah sudah lepas, kemudian kita melakukan penyetelan klep ya. Ukuran klep di bagian in saya setel di 0,10, dan untuk maksudnya yang ini kita setel di 0,8. Untuk yang bagian exhaust kita setel di 0,13 ya guys ya. Nah di sini kita menyetelnya menggunakan puller gig khusus ya. Nah, kalau misalkan menggunakan piling boleh, tidak jadi masalah, yang penting harus presisi ya, harus tepat ya. Kita kencangkan, jangan lupa beri udut ya guys ya, biar mantap seperti biasa. Nah setelah kencang kita cek lagi untuk di bagian fuller gignya, untuk setelannya sudah mantap ya. Lanjut kita setting di bagian klep exhaust ya, di bagian klep X. Nah kita setel. Sebelumnya kita cek dulu untuk bagian in, kemudian kita langsung penyetelan di bagian klep exhaust ya guys ya. Nah kita kencangkan. Dan untuk cara pengencangannya itu harus berhati-hati ya, nantinya bisa selek ataupun patah ya guys ya untuk murnya tersebut. Nah setelah itu kita tutup dulu untuk di bagian klepnya ya, supaya tidak ada kotoran ataupun tai cak-cak murag karena blockhead ya. Nah setelah itu sediain saja untuk kuncinya ya, ukuran 24 shock ya guys ya, shock ataupun ring ataupun kunci klep khusus ya. Nah kencangkan secukupnya saja. Nah setelah itu untuk yang bagian X juga sama halnya seperti yang bagian in ya guys ya. Nah guys, rasa sudah kencang, kemudian kita tutup lagi untuk gear timingnya ya, tutup noken asnya. Kalau misalkan o-ringnya itu sudah jelek, kasih saja lem. Kalau misalkan masih bagus, tidak usah ya, tinggal langsung saja pasang. Dan semisal pun kalau itu susah ya masuk ya, jadi tinggal gedor saja menggunakan palu karet. Perhatikan ada 2 buah baut L ya, atas bawah. Jangan lupa ataupun jangan sampai tidak terpasang ya guys ya. Nah kita kencangkan menggunakan kunci L. Nah jangan terlalu kekencangan karena rawan dol ya untuk kepala bautnya tersebut. Nah guys, ketika semuanya sudah terpasang, langsung kita rakit ke bagian rangka. Nah oke guys, mesinnya sudah kita pasang, dan untuk bagian koper engine semuanya sudah kita pasang ya. Kemudian karburator, busi, knalpot dan businya sudah kita ganti, dan ini yang SZ ya, yang gede ini kita standarin lagi bawa pabrikannya. Dan di sini kita bakal rapiin nanti ya. Setelah itu kabel kita rapikan ya, dan juga box filter, kemudian kuil masa antung-antungan seperti ini nanti kita bakal rapikan ya guys ya, supaya tidak koloprakan saat nemu jalan yang goreng. Nah kita coba hidupkan untuk mesinnya, apakah mau hidup atau tidak. Kalau misalkan tidak mau hidup berarti ada yang bermasalah ya dari cara pemasangannya. Dan ini untuk kepala bautnya sudah kita tanam ya guys ya, nih sudah kita tanam lagi. Nah dua-duanya sudah mantap lah, pokoknya sudah kita tanam. Dicor ya, karena somplak ya di bagian dudukan baut knalpotnya ini somplak patah ya, jadi kita cor lagi menggunakan las argon, kemudian ditap menggunakan recoil, kemudian kita tanam baut ya. Nah pokoknya udah mantap, pokoknya dijamin awet lah insya Allah. Nah kita coba hidupkan ya untuk mesin motornya, kita dengarkan suara mesinnya apakah knalpotnya bocor atau tidak. Kalau misalkan tidak bocor berarti aman ya. Nah guys, untuk suara knalpotnya sudah aman, tidak ada kebocoran. Nah sekarang mah sudah aman ya, tidak ada kebocoran lagi. Nah, kita matikan dulu mesinnya. Nah pokoknya mungkin segitu saja untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya guys ya.